Pemirsa, Indonesia akan melawan Singapura pada semifinal Piala AFF 2020. Dari puluhan pertemuan di segala ajang, Indonesia masih unggul. Namun beda cerita jika di Piala AFF, Singapura lebih mendominasi. Indonesia menghadapi Singapura dalam semifinal Piala AFF 2020 yang akan digelar 2 leg pada 22 dan 25 Desember 2021. Indonesia berstatus juara grup B usai menang 3 kali dan seri sekali. Sementara Singapura mewakili grup A sebagai runner-up usai menang 3 kali dan kalah sekali. Walau berstatus runner-up grup, Singapura bukanlah lawan mudah, terutama di ajang Piala AFF. Indonesia memang punya sejarah dominan atas Singapura, namun itu hanya di era sepak bola klasik. 2 dekade belakangan, sepak bola Singapura berkembang pesat. Bahkan sepanjang sejarah melawan Singapura di turnamen AFF, dalam 9 kali pertemuan, Indonesia hanya bisa 3 kali menang. Sementara dari segi prestasi di Piala AFF, Singapura merupakan macan Asia Tenggara dan sudah meraih 4 kali juara. Sedangkan Indonesia hanya spesialis runner-up sebanyak 5 kali. Namun pertemuan Indonesia dan Singapura kali ini tentu berbeda dengan laga-laga sebelumnya. Indonesia kali ini mengandalkan tenaga muda dengan usia rata-rata skuad 23,6 tahun. Sementara Singapura kombinasikan muda tua dengan usia skuad rata-rata 27,63 tahun. Jelang laga, Singapura dipastikan kehilangan Shakir Hamzah dan Gabriel Kuak karena cedera. Namun posisi sebagai tuan rumah jadi keuntungan. Sedangkan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan bintang muda Egy Maulana Fikri belum bisa dimainkan di leg pertama untuk menjaga stamina karena baru tiba dari Slovakia. Kemungkinan winger berusia 21 tahun akan dimainkan pada leg kedua 25 Desember mendatang. Dan pemirsa, untuk membahas peluang Indonesia dalam menghadapi Singapura, sudah bergabung bersama kami salah satu legenda sepak bola, Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat sore Mas Kurniawan, apa kabar? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak? Baik juga Pak Mas. Ya Mas Kurniawan, Anda pernah melawan Singapura di final AFF 2004. Kemudian bagaimana Anda memprediksi pertemuan Singapura dan Indonesia malam nanti? Ya, kalau flashback ke belakang saat final lawan Singapura, memang itu di luar ekspektasi kita karena kita terlampau overconfident setelah menang semifinal lawan Malaysia di Bukit Jalil, dan itu klimaksnya. Dan saat melawan Singapura, ternyata Singapura bermain di luar ekspektasi dengan pemain naturalisasi mereka. Dan lawan Singapura kali ini tentu hal yang berbeda karena kita tahu bagaimana perjuangan para pemain saat melawan Malaysia tampil sangat luar biasa dengan determinasi yang tinggi, kemudian melakukan pressure hampir 90 menit, kemudian para pemain bermain dengan disiplin yang sangat luar biasa. Saya berharap minimal bermain seperti lawan Malaysia, karena kalau kita lihat cara bermain Malaysia dan Singapura ini kurang lebih sama gitu kan. Mereka mengandalkan kolektivitas saat defense, mereka melakukan counter attack, sehingga kalau kita melakukan tekanan terlebih dahulu dan insya Allah bisa skor gol terlebih dahulu, tentu akan memberikan beban atau tekanan ke tim Singapura. Ya Mas Kurniawan, Anda juga pernah berkarir di luar Indonesia sebagai pemain dan pelatih. Bagaimana Anda melihat perkembangan negara Asia Tenggara dibanding Indonesia? Ya, jujur bagi saya kalau talenta, kemampuan individu, head to head-nya pemain kita dengan Malaysia dan Singapura tentu kita lebih baik. Hanya memang cara bermain mereka lebih ke textbook, mereka lebih ke kolektivitas, mereka lebih taktikal, bagaimana mereka bertahan secara bersama-sama, kemudian melakukan attack juga secara bersama-sama. Jadi mereka lebih terorganisasi yang mereka paham untuk taktikal. Dan alhamdulillah progres yang ditunjukkan oleh pemain kita saat ini dari mulai penyisian menampakkan atau menunjukkan progres yang terus meningkat, dan mudah-mudahan momentum positif ini terus berlanjut sampai ke semifinal dan insya Allah ke final. Ya, lalu bagaimana Anda melihat keputusan Shin Tae-yong membawa skuad muda di AFF kali ini?
Ya, saya pribadi sangat setuju gitu kan, dan saya berharap pemain kita sudah melupakan mindset bahwa umur 19-20 adalah pemain muda, karena faktanya di dunia sepak bola modern ini pemain umur 18, 19, 20 adalah pemain masa kini gitu kan. Jadi usia matang pemain bola saat ini adalah pemain 19-20. Jadi ini adalah era mereka. Jangan menunggu umur 25 tahun baru merasa pemain saat ini. Jadi hal yang positif tentunya bagaimana Coach Shin bisa merubah mindset itu, bagaimana Coach Shin memotivasi pemain sehingga mereka tampil sangat percaya diri saat di usia mereka masih 19 bahkan 20 tahun gitu kan. Ini hal yang positif saya rasa. Baik, terima kasih Mas Kurniawan Dwi Yulianto telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu, Mas. Pemirsa, ratusan kader PDI Perjuangan berunjuk rasa di Gedung Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara usai 2 kadernya divonis 10 bulan penjara. Mereka berupaya menerobos masuk ke gedung pengadilan. Ratusan kader PDI Perjuangan memaksa masuk ke Gedung Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Mereka berupaya menerobos pintu gerbang, meskipun sudah dihalau polisi yang berjaga. Akhirnya, para kader PDIP ini berhasil masuk ke dalam ruang sidang. Massa kemudian menyampaikan protes kepada majelis hakim. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mencoba mengejar hakim. Mereka tidak terima. 2 rekannya yakni Yudi Susanto dan Rudi Yanto divonis 10 bulan penjara atas kasus pembongkaran bangunan ilegal. Dalam hemat kami juga saat ini juga masih keberatan bahwa dalam proses dan fakta hukumnya tidak ada ditemukan bukti-bukti bahwa kedua kader PDI Perjuangan ini terbukti bersalah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Baliho politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani bermunculan di sepanjang jalan menuju posko pengungsian bencana erupsi Semeru. Kemunculan baliho mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Inilah jalan menuju posko pengungsian korban erupsi Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Di jalan ini, belakangan mendadak muncul puluhan baliho yang berisi gambar Ketua DPR Puan Maharani dengan ajakan bangkit menatap masa depan. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya baliho-baliho ini dipasang dan oleh siapa. Sementara tanggapan warga beragam. Salah satu warga beranggapan lebih baik pemimpin beraksi nyata daripada hanya dukungan melalui baliho. Kadang-kadang gitu. Yang kami butuhkan itu bukan poster, jujur bukan poster. Saat ini kami di pengungsian udah terpenuhi makanan, dari kesehatan, kebutuhan sehari-hari udah terjamin. Yang kedepannya itu loh, yang kami keluhkan yang kedepannya nanti. Memang saat ini udah ada rencana relokasi, cuman setelah relokasi nanti kami kan nggak ada tempat tinggal, tempat untuk usaha nggak ada. Kalau menurut saya poster-poster kayak gitu tuh nggak penting. Yang penting itu donasinya, bukan posternya. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan kehadiran baliho Puan sebagai bentuk semangat untuk warga. Hasto juga menanggapi santai kritik sejumlah pihak karena mengaku Puan sudah turun ke lapangan untuk memberi bantuan. Sementara kritik seharusnya dilontarkan kepada pihak-pihak yang tidak turun ke daerah terdampak bencana. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dalam baliho? Kami akan bahas bersama Ketua Umum Gema Puan Ridwan dan pengamat psikologi politik Universitas Airlangga, Ari Bowo. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Ya, pertama saya ingin bertanya ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Ridwan, sebetulnya apa maksud dan tujuan pemasangan baliho Puan Maharani di tengah lokasi bencana erupsi Gunung Semeru ini? Jadi gini ya Mbak, ini kan Mbak Puan ini kan sosok pemimpin negarawan ya. Pasti kehadirannya itu sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat yang kena musibah. Jadi bagi saya sih sederhana, itu buat memberi semangat
memberi semangat kepada para korban bahwa dari hasil penderitaan dan keperukannya itu mereka bisa bangkit. Seperti itu sebenarnya sih. Jadi nggak ada maksud-maksud tertentu, karena Mbak Puan langsung datang memberikan bantuan, bertukar sapa dengan masyarakat di sana, gitu loh Mbak. Ya, sebetulnya sudah sejak kapan baliho ini dipasang dan berapa jumlahnya, Pak? Kalau masalah jumlah saya tidak tahu ya Mbak. Namanya orang simpatisan, relawan itu senang. Namanya pemimpinnya itu datang memberikan bantuan. Mereka memberikan sukarelawannya itu memasang karena kehadiran Mbak Puan akan hadir, maka mereka memberikan pasanglah baliho sebanyak-banyaknya untuk memberikan motivasi gitu loh kepada masyarakat. Ini loh pemimpin, ketua DPR itu tuh negarawan, akan datang dan memberikan semangat kepada masyarakat yang kena musibah itu agar tidak tetap semangat menjalankan hidup ini gitu loh Pak. Ya, Pak Aribowo, bagaimana tanggapan Anda melihat baliho Puan Maharani yang tersebar di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru? Ya, yang pertama saya sendiri heran, orang yang paham tentang voting behavior, tentang kampanye dan sebagainya, itu biasanya kalau orang itu paham tidak akan memasang baliho itu berturut-turut, apalagi konteksnya Puan Maharani, apalagi dalam konteks Semeru. Jadi menurut saya itu yang memasang, yang menyuruh dan sebagainya orang yang tidak paham tentang campaigns, tentang voting behavior, tentang branding dan sebagainya. Nah, akibatnya malah kontraproduktif. Jadi sudah berkali-kali dan itu menjadi diskusi yang panjang dan selalu dipasang. Nah, menurut saya malah sebetulnya, mohon maaf, malah menurut saya ada, kalau itu sengaja dipasang seperti itu dan kita lihat respon negatif itu muncul di mana-mana, itu malah sebetulnya membalik sebetulnya supaya popularitas atau elektabilitas Puan itu menjadi tidak muncul kembali, tidak tinggi, malah menjadi kontraproduktif. Ya, Pak Ridwan, tanggapan Anda, Pak Aribowo mengatakan bahwa ini menjadi kontraproduktif. Itu tergantung penilaian orang ya Mbak. Kalau saya sih sederhananya ngeliatnya gini, kalau orang tidak suka, Mbak Puan benar aja pasti salah. Kan sederhana logikanya. Kalau saya sih, simpatisannya, relawannya, masyarakat senang kok gitu dengan kehadiran Mbak Puan, karena kan dia membantu. Yang salah itu adalah balihonya ada, orangnya kagak ada, atau bantuannya kagak ada. Itu yang baru salah. Ini kan di zaman demokrasi seperti ini kan pola yang dilakukan oleh semua partai, semua tokoh-tokoh politik melakukan seperti ini. Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi menjadi magicnya, menjadi kuat adalah ketika Mbak Puan yang tampil. Nah, ini menjadi permasalahan oleh para pengamat, para orang-orang yang sangat terganggu dengan kehadiran Mbak Puan. Ya, Pak Ridwan. Simpelnya kayak gitu. Ya, Pak Ridwan, tapi sebagian masyarakat di sana mengatakan lebih baik aksi nyata gitu ketimbang pemasangan baliho. Sudah akan dilakukan. Mbak Puan datang, memberi bantuan, memberikan instruksi kepada jajarannya terkait. Dan ada tim-tim relawan Mbak Puan ada di sana. Apalagi yang kurang. Terus ketika memberi masa pembaliho itu pun sebagai penyemangat. Tidak ada yang salah sebenarnya. Memberi semangat kepada masyarakat, ini loh, Ketua DPR RI hadir, memberikan semangat buat masyarakat gitu. Ya, ini kan persoalannya menjadi besar adalah ketika hadirnya seorang Mbak Puan yang akan digadang-gadang oleh PDI Perjuangan menjadi capres, dan orang banyak keganggu. Kalau saya ngeliatnya simpelnya kayak gitu. Ya, Pak Ari. Masang baliho orang banyak gitu loh. Tokoh-tokoh politik lain banyak, kenapa hanya Mbak Puan yang diincar? Berarti kan hebat ini Mbak Puan gitu. Iya. Ya, Pak Ari, kemudian apakah Anda melihat ada misi lain di balik pemasangan baliho di lokasi bencana ini? Bagaimana Anda melihat strategi Puan Maharani sejauh ini? Ya, kalau kita lihat hasil riset dari lembaga survei yang kredibel maupun yang mungkin sederhana,
itu kan elektabilitas Mbak Puan itu tidak naik-naik ya, masih stagnasi terus. Sudah dilakukan berbagai upaya. Menurut saya sebetulnya ini tim yang membranding Mbak Puan ini yang kurang maksimal. Saya kasihan Mbak Puan. Sebetulnya orang ini potensial dan sebetulnya untuk beberapa hal dia bisa di-branding lebih tinggi. Hanya saja mungkin tim yang ada di balik Mbak Puan ini yang nggak maksimal. Jadi mereka nggak paham tentang voting behavior, mereka nggak paham tentang campaigns, sehingga maksudnya baik menjadi kontraproduktif. Itu yang tidak bisa seperti Pak siapa ini, bahwa Pak Ridwan itu kalau menurut dia baik, menurut mereka baik, lalu masyarakat kemudian mengatakan harus baik. Tidak. Itu real pada masyarakat. Kita boleh mempunyai asumsi bahwa yang kita kerjakan itu bagus. Tetapi begitu masyarakat itu menyatakan tidak, maka strateginya harus dirubah. Nah, menurut saya Mbak Puan kasihan sebetulnya. Jadi tim-tim ini yang tidak paham tentang voting behavior. Betul. Nah, karena itu hampir semua lembaga survei itu tidak meningkatkan elektabilitas. Padahal itu kira-kira bantuan dari pusat dan daerah. Dari saya lihat komitmen dari DPC, DPD daerah itu luar biasa. Tetapi ini harus dikoordinasi dengan baik supaya pembrandingan tentang Puan ini menjadi maksimal. Menurut saya dia bisa diangkat sampai 10-15% kalau itu tepat. Baik. Hanya ini langkah-langkah yang tidak produktif, yang tidak tepat, malah membuat Mbak Puan menjadi kontraproduktif, menjadi lebih orang menjadi kemudian antipati terhadap Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Ari Bowo, psikolog politik, dan juga Pak Ridwan, Ketua Umum DPP Gema Puan, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Formula E akhirnya bakal digelar di kawasan Ancol. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.